Hari Senin ketika istirahat tiba, Alea dan teman-teman segera berkumpul di meja kelas dengan bekal masing-masing. Suasana pun berubah menjadi mencekam. Guys, ada yang udah buka hasil SNBP belum? Belum nih. Gimana kalau kita buka bareng-bareng? Ayo. Oh ya udah, nanti jam 3 pulang sekolah kita kumpul lagi di sini ya. Guys, hasilnya udah keluar nih. Ada yang mau buka duluan gak nih? Kenapa nggak buka bareng aja? Biar lebih seru. Oke guys, hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Gue keterima. Bisa juga gua. Akhirnya keterima di kampus impianku. Kalian kenapa? Kok diem? Punya gua merah nih. Gak apa-apa guys, masih ada SNBT. Alea melihat pengumuman. Ekspresi wajahnya senang, tapi tidak selang lama, ekspresi Alea berubah menjadi sendu. Rea dan gengnya muncul. Duh, kasihan banget. Berhasil, tapi nggak bisa menghindari keberhasilan itu ya. Ya ampun, susah ya kuliah kalau nggak punya apa-apa. Cuma bisa mimpi tuh. Aku nggak butuh dikasihani. Aku juga nggak peduli sama apa yang kalian omongin. Tapi lu jelas gak cocok buat kuliah, bukan level lu. Fanya dan Luna datang dengan marah. Rea, lu pikir ngendain orang bisa bikin lu lebih tinggi? Udah deh, nyadar. Alea lebih kuat dari yang lu kira. Rea dan gengnya pergi dan kesal. Alea dan teman-teman pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Alea semakin memikirkan untuk membayar kuliahnya. Aku jadi bingung deh cara bayar kuliahnya gimana. Kalau nggak dilanjutin nanti sekolah di blacklist. Tapi kalau dilanjutin biayanya dari mana ya? Lalu nenek Alea pun menghampiri Alea. Kamu kenapa, nak? Nggak apa-apa kok, Nek. Cuma lagi ragu sama pilihan sendiri aja, Nek. Jangan pernah ragu, nak. Nenek percaya kok sama kamu. Kalau kamu mau, pasti ada jalannya. Lalu nenek Alea pun meninggalkan kamar Alea dan Alea segera tidur. Keesokan harinya, Alea berangkat sekolah dengan hati yang gelisah. Teman-teman Alea pun mulai bertanya. Alea, kok kamu kelihatan bete banget pagi-pagi? Udah murung aja. Ada apa? Nggak apa-apa. Cuma banyak yang dipikirin aja. Masalah apa lagi, Le? Kamu selalu kelihatan kayak ada beban gitu. Kamu lagi mikirin kuliah ya? Iya, semalam kan nenek bilang kalau aku harus kuat dan gak boleh nyerah. Tapi aku mikir, gimana caranya aku bisa bayar kuliah? Semuanya kayak makin berat, Luna. Udah tenang, kamu gak sendirian kok. Kita kan teman. Kita bareng-bareng. Kamu gak perlu nampung cerita ini sendirian. Tapi kalau aku gagal gimana? Terus kalau aku gak bisa masuk kuliah gimana? Karena nenek udah berharap banget. Aku gak mau ngecewain nenek. Kamu gak bakal ngecewain siapa-siapa kalau kamu tetap berusaha. Kamu udah kerja keras. Itu yang penting. Dan kalau ada jalan lain, kita cari sama-sama. Tapi gimana kalau jalan itu gak ada? Gimana kalau aku gak bisa nemuin jalan keluarnya? Kamu jangan mikir kayak gitu. Kita tahu kamu bisa kok. Nenek juga pasti yakin kalau kamu bisa nemuin jalannya. Kita nggak akan ada yang bisa tahu masa depan, tapi kamu bisa mempersiapkan dari sekarang. Alea mencoba tersenyum tipis, tetapi tatapan matanya tampak kosong. Terima kasih Fanya, Luna. Aku butuh banget kata-kata dari kalian. Gimana kalau kita minta solusi ke teman-teman yang lain? Lalu mereka bertiga menghampiri teman-teman yang lain untuk meminta solusi. Teman-teman, kita mau minta solusi nih. Mau minta solusi tentang apa tuh? Jadi Alea mau kuliah tapi nggak ada biayanya, dan kalau nggak kuliah berpengaruh dengan sekolah kita. Menurut kalian gimana? Iya, menurut kalian gimana nih?
Kemarin gue lihat tuh di akun sosmed tentang beasiswa untuk kuliah. Di situ pun sudah lengkap dengan persyaratannya. Wah, menarik nih. Tapi persyaratannya ribet gak ya? Coba aja dulu cek di akun Instagram BSWWW. Oke deh, makasih informasinya. Coba nanti aku cek dulu ya. Lalu Alea pun segera mengecek akun sosmed tersebut. Ya, ternyata kuota pendaftarannya terbatas. Kira-kira lu mau nggak kerja part-time di kafe orang tua gua? Kebetulan di kafe orang tua gua masih butuh karyawan part-time. Siapa tahu bisa untuk biaya kuliah lu. Coba aja lah ya, itu saran yang bagus tuh. Ya elah, emang orang kayak lu bisa kerja kayak gitu? Anak kampung kayak lu emang bisa kerja di kafe? Iya sih paling anak kota. Udah, nggak usah diperpanjang. Pulang sekolah, Alea ikut Naura pulang ke rumahnya. Lalu mereka menemui ayahnya Naura untuk membicarakan mengenai kerja part-time. Halo papi, ini temen aku pi. Dia mau kerja part-time di kafe papi loh. Boleh, Nak, tapi gajinya tidak terlalu besar. Apakah kamu tetap berkenan? Saya berkenan Pak, untuk jam kerjanya bagaimana ya Pak? Menyesuaikan kamunya saja, Nak. Dari sepulang sekolah juga bisa. Baik Pak, apakah besok sudah bisa mulai Pak? Silahkan, Nak. Sebisa kamu saja. Baik, terima kasih Pak. Saya izin pamit pulang dulu ya Pak. Hari-hari pun berlalu, dan pendaftaran ulang pun semakin dekat. Alhamdulillah uang tabunganku sudah cukup masuk daftar ulang di UGM. Besok tinggal ke sana deh. Keesokan harinya, Alea segera daftar ulang ke kampus UGM. Lalu Alea menyelesaikan pendaftaran dan pembayaran tahap awal. Pada akhirnya Alea sudah menyelesaikan daftar ulang dan pembayaran tahap awal. Namun, perpisahan sekolah pun semakin dekat. Besok udah wisuda aja. Planning kalian ke depannya apa nih? Kalau aku kuliah di UGM sih. Alah, nggak mungkin punya duit sebanyak itu. Paling juga duitnya hasil dari duit haram. Ups. Batang kara kayak lu, gak mungkin bisa masuk UGM. Paling diterima karena kasihan atau beasiswa. Haha, jangan berharap lebih, lo bisa masuk UGM. Hari wisuda pun tiba dan Alea pun mendapatkan penghargaan sebagai salah satu siswa lulusan terbaik dan berprestasi. Terima kasih ya teman-teman sudah support aku selama sekolah di sini. Wah, selamat ya. Wah, selamat ya. Wah, selamat ya. Wah, selamat ya. Dih, kepedean banget lo. Siapa juga yang support kehidupan lo? Oh, jadi ini yang dapat penghargaan siswi terbaik di sekolah. Hasil nyogok guru apa gimana tuh? Oh, nyogoknya pakai hasil duit haram itu ya? Acara wisuda pun selesai, dan mereka pun melanjutkan kesibukan masing-masing. Tak terasa waktu pun berlalu. 10 tahun kemudian pun tiba. Alea pun memiliki beberapa coffee shop. Suatu hari, Drina, Fanya, dan Sasa ke salah satu coffee shop Alea. Tetapi mereka tidak tahu kalau coffee shop itu milik Alea. Ayo kita masuk ke coffee shop itu. Oh, ayo. Ketika mereka masuk ke dalam coffee shop, tak terduga Alea sedang menjadi kasir di coffee shop tersebut. Selamat datang di coffee shop kami. Alea kerja di sini. Hehe, aku ownernya. Sekarang aku lagi gantiin karyawanku yang sedang izin. Wah, keren banget kamu Lea. Coffee shop modelnya gede kan ya, Le? Hehe, alhamdulillah. Kalian mau pesan apa? Apa aja deh, Le? Yang best seller di coffee shop ini. Lalu Alea pun ikut berkumpul dengan temannya. Kalian gimana nih kabarnya? Baik dong, kamu gimana kuliahnya? Alhamdulillah aku udah S2 nih. Yang lain gimana ya kabarnya? Udah gak pernah kelihatan lagi. Gimana kalau kita ngadain bukber sekalian kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain? Boleh itu. Nanti aku kasih minuman coffee shop aku deh. Ya udah, nanti kita kabarin yang lain deh. Oh ya Le, ini kita mau bayar dulu deh. Udah, nggak usah kayak sama siapa aja. Kalian kan dulu udah support aku. Alea, makasih ya. Kita pulang dulu ya. Mereka pun segera menghubungi teman-teman yang lainnya dan mereka sepakat untuk mengadakan bukber di tanggal 20 Mei 2036. Hai,
Apa kabar kalian semuanya? Sekarang kalian kesibukannya apa nih? Alhamdulillah, kabar kita baik. Alia, sekarang udah sukses banget ya kamu? Iya, alhamdulillah Candika. Diam-diam, Rea, Megan, dan Alexa memperhatikan. Itu ada Alia. Kita nggak mau minta maaf sama Alia. Ini kita semua mau minta maaf di depan mereka. Yakin loh. Oh ya udah, gue ajak Alia ke sini. Udah bawa dia ajak sini. Gue ikut aja. Alexa pun menghampiri Alia untuk diajak ke tempat mereka. Alia, bisa ikut gue sebentar gak? Ada yang mau gue omongin. Iya, boleh. Nea, kamu mau kemana? Sebentar ya, aku mau ke sana dulu. Oh, oke. Pada akhirnya Alia mengikuti Alexa yang berjalan menuju teman-temannya. Ini Alia udah gue bawa. Alia, gue, Rea, dan Megan di sini bukan mau ngebully lo lagi, tapi kita mau minta maaf sama lo atas perbuatan kita yang dulu selama di sekolah. Iya, maafin kita ya Lea. Iya, aku udah maafin kalian kok dari dulu. Aku juga gak pernah dendam sama kalian. So, enjoy aja. Amanat yang dapat kita ambil, kesuksesan bukan alasan untuk membalas dendam, tapi kesempatan untuk menunjukkan ketulusan dan memaafkan.